Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Anak-anak hebat, apa dampak dari perburuan hewan liar? Kemudian, sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar tersebut? Perlu kalian ketahui bahwa perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan bahkan kerusakan lingkungan. Mari kita membaca teks yang berjudul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga Desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tidak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga Desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan menjadi terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan ke tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke Desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga Desa Badung atau justru warga Desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Mari kita eksplorasi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Warga sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka.
Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Harimau masuk kampung untuk mencari makanan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga Badung mengalami kecemasan. Mereka takut akan gangguan dari harimau. Pertanyaan yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Karena habitatnya semakin sempit sehingga mengalami kesulitan mencari makanan. Akhirnya harimau masuk desa untuk mencari makanan. Pertanyaan yang kelima, setujukah kalian dengan warga yang menebang pohon secara liar di hutan? Tentu tidak. Menebang pohon secara liar di hutan dengan tujuan untuk membuka lahan baru bisa mengganggu habitat hewan yang ada di hutan tersebut. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Ya, tentu saja. Hak hewan untuk hidup di habitatnya menjadi terganggu. Hak hewan untuk mendapatkan makanan pun juga terganggu. Pertanyaan yang ketujuh, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Dengan rusaknya habitat harimau menyebabkan harimau masuk ke desa untuk mencari makanan. Hal tersebut secara tidak langsung sudah melanggar hak masyarakat untuk hidup dengan aman. Pertanyaan yang terakhir, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga adalah menjaga kelestarian hutan sebagai habitat berbagai jenis hewan liar. Selain penebangan liar, perburuan hewan liar pun bisa mengancam kelestarian alam. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang berburu hewan liar untuk diambil bagian tubuhnya demi keuntungan pribadi. Berikut ini merupakan beberapa alasan berburu hewan liar. Yang pertama adalah digunakan sebagai pakaian. Pakaian yang digunakan dari hewan liar tersebut diambil kulitnya. Pakaian ini bisa berupa jaket dan bahkan juga ada tas dari kulit hewan liar. Harganya pun relatif mahal. Kemudian yang kedua, pajangan. Hewan-hewan liar tersebut diburu kemudian diawetkan sehingga menjadi pajangan yang bernilai jual yang tinggi. Selanjutnya, hewan liar tersebut dijadikan aksesoris. Contohnya adalah aksesoris kepala. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui, dengan alasan apapun perburuan hewan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah. Hewan juga merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak untuk hidup bebas di alamnya dengan tenang. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kelangsungan hewan-hewan tersebut. Hak dan kewajiban terhadap hewan, baik di lingkungan sekitar maupun hewan yang terancam punah, hendaknya dilaksanakan secara bijak. Nah, anak-anak, manfaat melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan secara bijak diantaranya yang pertama, keberlangsungan hewan di alam terjaga. Kemudian yang kedua, keseimbangan alam tidak terganggu. Dan yang ketiga, mendatangkan keuntungan bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar.
Sekarang tugas untuk kalian, jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Yang pertama, tuliskan 3 manfaat bersikap bijak terhadap hewan. Yang kedua, mengapa penebangan pohon dan berburu hewan di hutan lindung dilarang oleh negara? Tulis di buku tulis ya anak-anak. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Apabila ada perkataan Bu Guru yang kurang berkenan, Bu Guru ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.